Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sebutir Debu. Sebagaimana biasa, saya akan menyampaikan informasi seputar kesehatan. Kali ini masih seputar tentang syaraf terjepit. Nah, bicara tentang syaraf terjepit, banyak orang yang tidak tahu ternyata syaraf terjepit itu bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam penyebabnya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan syaraf terjepit yang sering dialami banyak orang, yang umumnya sering dialami oleh banyak orang. Di antaranya yang pertama adalah HNP atau hernia nucleus pulposus. Nah, HNP ini adalah di mana kondisi cakram atau batalan tulang belakang yang menonjol akibat tekanan berlebih. Nah, tekanan ini bisa karena berat badan, bisa karena beban berat sehari-hari yang atau bentuknya rutinitas seperti itu, atau orang ini sering ngangkat-ngangkat beban berat, atau dia ini orang ini pernah jatuh dan sebagainya. Dan gerakan-gerakan melawan gravitasi bumi terutama ya. Kemudian ada yang namanya spondilistesis. Spondilistesis ini adalah pergeseran tulang atau subluxasi. Jadi tulang belakang ini ruasnya itu bisa bergeser. Nah, ini penyebabnya biasanya karena faktor benturan atau kecelakaan. Kemudian ada yang namanya degeneratif. Degeneratif itu bisa disebut dengan karang tulang atau pengapuran kalau bahasa awamnya itu. Jadi di tulangnya itu ada tumbuh tulang. Tulang tumbuh tapi bentuknya dia lebih rapuh ya. Nah, sehingga dia ini menonjol kan. Nah, tonjolan inilah yang menekan syaraf tulang belakang. Kemudian ada TBC tulang. Nah, kalau ini infeksi tulang belakang ya. Infeksi virus sehingga tulang belakang ini seperti bertambah masanya, jadi membesar seperti itu. Ketika ini sudah rapuh, nanti bisa sampai ke patah segala. Kemudian kista ya, kista atau tumor yang biasanya dia di rongga atau di dalam ruangan tulang belakang itu. Jadi di dalam tulang belakang itu ada rongga dan di situ ada saraf. Nah, di dalam rongga itu ada tumor atau kista. Nah, ini kista inilah yang menekan syaraf. Jadi ini juga disebut syaraf terjepit. Kemudian yang lain ada namanya skoliosis, lordosis, kifosis. Nah, ini adalah sebagai bentuk kelainan tulang belakang. Ini bisa faktor keturunan dari bawaan bayi, bawaan lahir. Juga bisa karena faktor kecelakaan atau kebiasaan sehari-hari. Kalau faktor kebiasaan sehari-hari atau faktor kecelakaan insya Allah masih bisa dibetulkan, diluruskan kembali 100%. Tapi kalau sudah bawaan bayi, karena memang ini bentuk kelainan ya, paling kalau di terapi ini hanya menghilangkan simptomnya saja. Simptom itu semacam keluhan ya. Biasanya kalau orang skoliosis, lordosis, kifosis itu keluhannya sesak nafas, mudah capek gitu ya, sering pegel-pegel tubuhnya karena emang kondisi sistem rangkanya tidak balance, maka menyebabkan sakit di otot-otot dan persendian. Juga menyebabkan gangguan-gangguan organ dalam, misalnya gangguan pernapasan, gangguan ritme jantung, gangguan pencernaan ya dan sebagainya. Nah, itulah beberapa jenis syaraf terjepit yang sering dialami banyak orang. Dan tentunya Anda baru tahu ya, ternyata syaraf terjepit itu macam-macam jenisnya. Jadi Anda ketika bertanya kepada seorang terapis harus dirubah mulai sekarang ya. Jadi pastikan ketika Anda mendatangi seorang terapis Anda sudah membawa hasil ronsen atau MRI. Nah, biarkan terapisnya nanti membaca hasil MRI atau ronsen itu. Sehingga jelas betul apa yang terjadi dengan tubuh Anda, sehingga terapis bisa menentukan ya
jenis atau metode terapi yang cocok untuk Anda gitu ya. Jadi tidak asal menterapi. Nah, saya ingatkan kembali di video saya yang lalu sudah pernah saya ingatkan bahwa hati-hati ketika Anda mendatangi seorang terapis, tapi terapis itu tidak melakukan teknik diagnosa lebih awal. Di awalnya itu tidak melakukan teknik diagnosa. Maka hati-hati, nah khawatirnya nanti ada masalah. Jangan sampai Anda datang ke seorang terapis untuk mencari kesembuhan, tapi justru Anda mendapatkan kesulitan atau mendapatkan masalah baru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus channel saya ini, jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, agar ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.